Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita tetap bersemangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kita isi supaya rohani kita itu makin kenyang dengan firman Tuhan. Karena kita perlu firman, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami akan belajar kebenaran firman Tuhan biarpun singkat ini, khususnya mengenai seri ke-7 sidang jemaat pada kitab Wahyu, pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, yang merupakan tipe-tipe dari sidang jemaat pada zaman akhir. Kiranya hikmat daripada Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, dan kami boleh makin mengerti lagi mengenai rahasia akhir zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas untuk kali ini adalah sidang jemaat Tiatira bagian yang ketiga. Khusus untuk bagian yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai dua hal, yaitu pujian kepada sidang jemaat Tiatira, dan yang kedua, teguran kepada sidang jemaat di Tiatira. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu pujian kepada sidang jemaat di Tiatira yang terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini merupakan pujian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atas hal-hal yang baik yang terdapat dalam sidang jemaat di Tiatira ini. Perkataan aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 macam, ya. Jadi pujian ini dibagi menjadi 3 macam atau 3 hal pembahasan. Yang pertama, mengenai pekerjaan jemaat di Tiatira. Kemudian yang kedua, mengenai sifat-sifat yang menyebabkan pekerjaan itu, yaitu disebutkan di sini adalah kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Kemudian ketiga, pekerjaan itu bukan semakin berkurang, dikatakan melainkan semakin bertambah. Jadi pekerjaan yang baik itu bukan semakin berkurang, tapi justru semakin bertambah. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus sangat mengetahui hal-hal baik apa yang ada dalam sidang jemaat di Efesus, di mana Yesus mengetahui kasih mereka. Tentu sidang jemaat di Efesus memiliki kasih terhadap Tuhan dan juga terhadap manusia. Tentu kasih inilah yang dipuji oleh Tuhan Yesus, bukan kepada jemaat yang mengikuti ajaran Isabel, tetapi kepada jemaat yang menolak ajaran Isabel, yang masih memiliki kasih, ya. Ada suatu sifat yang sangat baik yang diketahui oleh Tuhan Yesus. Kemudian juga dikatakan di sini Yesus mengetahui tentang iman dari sidang jemaat Efesus. Tentu iman yang dimaksud ini adalah iman yang teguh, di mana mereka tidak goyah
dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran bidat, tetap percaya kepada Yesus. Lalu disebutkan di sini, selain kasih dan iman, Tuhan Yesus juga tahu tentang pelayanan mereka. Ya, pekerjaan mereka yang tetap melayani Tuhan Yesus Kristus dan tidak terpengaruh oleh ajaran Nabiya Isabel yang sesat ini. Juga dikatakan di sini Tuhan Yesus tahu tentang ketekunan mereka. Sekalipun mereka mengalami kesukaran dan mungkin aniaya karena iman mereka, tapi mereka tetap tekun untuk menjalani hal-hal yang benar dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang disimpangkan oleh pengajaran Isabel ini. Jadi Tuhan Yesus mengerti juga bahwa pekerjaan mereka atau sidang jemaat Efesus yang baik, yang terakhir memang lebih banyak daripada yang pertama. Jadi pekerjaan yang baik itu makin bertambah. Itu dipuji oleh Tuhan Yesus di sini. Yaitu pasti termasuk perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu pujian yang disampaikan Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Tiatira, khususnya jemaat yang tidak mengikuti ajaran sesat daripada Isabel. Kemudian kita akan bahas mengenai teguran kepada sidang jemaat di Tiatira ini. Kita baca Wahyu 2 ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jadi di sini Tuhan Yesus sangat menegur kepada sidang jemaat di Tiatira ini. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mencela sidang jemaat Tiatira karena mereka membiarkan wanita Isabel mengajar ajaran yang sesat, yang mengaku dirinya sebagai Nabiya. Mereka dikatakan wanita Isabel ini mengajar dan menyesatkan hamba Yesus yang merupakan sidang-sidang jemaat yang ada di Tiatira ini. Memang tidak semuanya saudara yang terpengaruh, tetapi mereka ingin menyesatkan, menyimpangkan iman yang benar, ajaran yang benar dari sidang jemaat Efesus yang semestinya itu sudah berjalan, tetapi Nabiya Isabel ini mengajarkan hal-hal lain, hal-hal yang sesat yang merupakan bidat-bidat. Ada 4 ayat yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai perempuan Isabel ini. Kalau saudara baca mulai ayat 20 itu sudah mulai disinggung. Tadi sudah kita baca sampai ayat yang ke-23. Itu ayat yang berbicara mengenai Isabel. Dikatakan ayat 21, dan aku telah memberikan dia atau memberikan kepada Nabiya Isabel ini waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lalu 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi disinggung lagi mengenai perempuan Isabel itu. 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tentang perempuan Isabel ini disebutkan di dalam 4 ayat, pasal yang ke-20 sampai pasal yang ke-23. Ya. Memang perempuan itu juga cukup berpengaruh karena sebagai seorang nabiya dia memberikan pengajaran-pengajaran kepada sidang jemaat di Efesus ini. Dikatakan bahwa perempuan Isabel ini mengajar dan perempuan Isabel ini menyesatkan. Tuhan menyebut dia sebagai Isabel karena ia menyamakan dengan istri Ahab yang terdapat dalam perjanjian lama, yang mempunyai tabiat dan kelakuan yang sama. Ya,
di mana istri Raja Ahab itu Isabel menyembah dewa Baal, ya. Demikian juga Isabel mengajarkan hal yang sama tentang menyembah berhala dan juga berbuat zina. Nah, sedangkan perempuan Isabel dalam sidang jemaat Tiatira ini juga mengajarkan ajaran sesat yang disebut sebagai seluk-beluk iblis, yang merupakan ajaran daripada iblis. Dan mereka mengajarkan supaya jemaat juga makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan juga berbuat zina. Nah, itulah bahasan mengenai dua hal yang kita bahas pada sidang jemaat di Tiatira ini, bagian yang ketiga. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah membahas topik mengenai sidang jemaat Tiatira yang merupakan bagian yang ketiga ini, sehingga kami lebih lagi mengerti tentang sidang jemaat Tiatira. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.